Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nastaftahul jalsata mithla ma nawahu ahluna wa aslafuna wa aba'una as-salihun. Allahu yudkhilu niyatina fi niyatihim wa a'malana fi a'malihim wa maqasidana fi maqasidihim. Al-Fatihata ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in. Al-Fatihata bi niyatina as-salihah anna Allahal Karim يفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويعلمنا التأويل ويهدينا إلى سواء السبيل ويفيض على قلوبنا ما أفاضه على قلوب عباده الصالحين. أن الله الكريم ييسر لنا اليسر ويجنبنا العسر ويوفقنا لما يحب ويرضى وعلى كل نياتنا الصالحة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. وبه نستعين ونستغيث على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على حبيبنا ونبينا محمد
أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وكل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. فعلمنا علوما نافعة في الدين والدنيا والآخرة. ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا. أما بعد. Hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, para jamaah Masjid Al-Hikmah, jamaah salatul maghrib wa ta'lim, wabil khusus segenap takmir dan pengurus Masjid Al-Hikmah, bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, semua yang hadir pada kesempatan mulia malam hari ini di waktu yang mulia antara maghrib dan isya, waktu istijabahnya doa dan zikir kita. InsyaAllah kita semua hamba-hamba Allah yang senantiasa dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin. Terlebih dahulu tentunya kita bersyukur kepada Allah atas rahmat, nikmatnya, hidayah, inayahnya. Kita senantiasa mensyukuri segala anugerahnya. Semua yang hadir malam hari ini dalam sehat afiat, semoga terus Allah anugerahkan kita kesehatan lahir dan batin, sehat jasmani dan rohani, tentunya untuk dapat meningkatkan ibadah-ibadah kita kepada Allah. Dan dengan sehat itu insyaallah kita semakin nikmat taqarrub kita, ibadah kita, kesalehan kita kepada Allah, dengan harapan tentunya taqabbalallah, semoga semua amal saleh ibadah kita menjadi ibadah yang diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin. Hadirin bapak-bapak, saudara-saudara sekalian rahimakumullah, kajian kita malam hari ini seperti biasa dalam kajian tazkiyatun nafs ini kita mengkaji sebagian hadis-hadis Nabi ataupun ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quranul Karim, di mana dibahas banyak dalam ayat Allah ataupun hadis Nabi untuk puncak akhir daripada tujuan penjelasan daripada ayat ataupun hadis itu adalah pembersihan jiwa kita, hati kita. Dan yang paling tinggi kita ketahui adalah dengan ibadah salat kita. Sudah beberapa kali pertemuan sebelumnya kita mengkaji berkenaan dengan makruhatus salah, ya, hal-hal yang dimakruhkan dalam salat ataupun ya al-manhiyat, hal yang dilarang. Ya, adapun mungkin masih ada yang kurang jelas dan sebagainya, Pak, silakan nanti dengan waktunya barangkali kita bisa ya berpertanyaan, diskusi dan sebagainya. Ya. Dan ya termasuk pula ini hanya ya teringat ini kita berada di bulan Rajab, ya. Ya, Masya Allah, duduk kita ini malam ini berbeda dengan di luar bulan Rajab. Fahala, ya, keutamaan, derajat daripada ibadah-ibadah kita, kembali kita berada di bulan hurum, bulan yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena kita sangat bersyukur kepada Allah, ini anugerah besar dari Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin bapak-bapak saudara sekalian, di dalam kitab Ihya Ulumuddin ada suatu bab bayanu ishtiratil khusyu'i wa huduril qalbi. Ya, adalah syarat-syarat khusyuk dan hadirnya hati di dalam salat. Yang kita maklum berkali-kali ini dibahas, ya, bahwa ruh daripada salat itu adalah al-khusyuk. Khusyuk atau mungkin ya dalam bahasa lainnya hudurul qalbi, hadirnya hati itu merupakan ruh daripada salat.
Jadi salatnya khusyuk, salatnya hidup. Entah yang mana salat yang tidak khusyuk, yang tidak hadir hatinya, yes, berarti mati pada saat itu. Rukuknya khusyuk, rukuknya hidup. Ketika i'tidal sudah tidak khusyuk, tidak hadir hati kita, ya i'tidalnya mati. Wallahu alam, salat kita tuh banyakan hidupnya atau banyakan matinya, Pak. Ya, hanya kita yang tahu dan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ini memang sulit sekali ya. Jadi ya kalau sudah membahas di mana-mana sekian lama tentang khusyuk salat itu selalu saja ada pertanyaan, caranya bagaimana, kiat-kiatnya seperti apa supaya khusyuk itu. Nah, kalau ada yang ingin bertanya semacam itu, Pak, wah, saya menjawab duluan ini sebelum ditanya, Pak. Saya juga ingin tanya seperti itu juga, begitu, Pak. Jadi kalau ada yang tanya, saya ingin tanya, gitu, Pak. Yang artinya lagi jawaban dari pertanyaan itu ya ada, tetapi tetap siapapun itu akan selalu ingin tahu, ingin bertanya bagaimana kiat supaya sampai kepada khusyuk yang sebenarnya itu. Karena ini sangat sulit. Sementara hidupnya salat itu dengan kekhusyuan itu, Pak. Dikatakan i'lam anna adillata dzalika katsiratun. Ketahuilah bahwasanya dalil daripada tentang hudurul qalbi di dalam salat, hadirnya hati dalam salat itu katsirah, begitu sangat banyak. Fa min dzalika, sebagian darinya firman Allah Subhanahu wa taala, aqimis salata li dzikri. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, aqimis salata li dzikri, laksanakan salat untuk mengingatku. Laksanakan salat untuk mengingatku. Jadi berarti ya kita mafhum dari ayat ini, Pak. Orang salat itu tidak ada lain, memang salat itu untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Aqimis salata li dzikri. Aqimis salat di dalam Al-Qur'an itu banyak sekali. Allah tabaraka wa taala berfirman demikian, dirikan salat itu untuk mengingatku. Aqimis salata li dzikri. Jadi kalau ada orang salat tidak ingat Allah, ya kita pasti paham ini ya. Allah mengatakan laksanakan salat, dirikan salat untuk mengingatku. Namun ada orang salat, dia lagi salat pikirannya jalan-jalan kemana, Pak? Ke puncak. Dia di masjid, dia di sini, Pak. Dia salat, badannya yang salat, ya hatinya tidak salat. Ini yang sulit sekali ini kepada siapapun, mau orang biasa jadi imam atau tidak. Makanya kenapa suka lupa rakaat, lupa bacaan, lupa sujud. Ya, kira-kira dalam satu minggu itu terjadi nggak lupa gitu sholat kita, Pak? Ada nggak lupanya sholat kita itu? Satu minggu. Apa sholat sunnahnya, apa sholat wajibnya, siang atau malam? Ada yang bisa satu minggu itu tidak ada lupanya sama sekali sholat itu, Pak. Nggak ada keraguan-raguan. Mungkin juga ada ya, tapi sulit, Pak ya. Ya kalau sama dengan saya, Pak, kayaknya banyakkan lupanya. Sholat sudah dari berdiri, karena sepersekian detik itu, Pak, bisa lupa. Dari berdiri itu sudah diucapkan, ini saya rakaat kedua, ini rakaat kedua. Giliran mau bangun dari sujud, keberapa ini? Jadi berapa dari berdiri ke sujud, Pak? Betul ya, begitu ya? Iya.
Ya kalau orang itu betul-betul konsentrasinya tinggi, hadir hatinya, nggak akan terjadi itu seperti itu, Pak. Sekalipun ya sampai kepada Nabi SAW pernah juga lupa, tetapi bedanya lupanya Nabi itu menjadi ilmu, menjadi pendidikan, menjadi pelajaran bagi kita. Kalau Nabi tidak lupa, dibutuhkan. Lupanya Nabi itu dibutuhkan, karena begitu dibahas lupanya itu yang menjadi ilmu bagi kita, Pak. Yang suatu saat seperti suatu saat Nabi lupa rakaat sholat asar itu ya. Sholat asar Nabi 3 rakaat. Satu sebagai manusia biasa, memang manusiawi, manusia biasa. Kemudian salah seorang sahabat, tidak ada satupun sahabat yang berani bertanya kepada Nabi. Dibiarkan saja sampai selesai sholat, sampai selesai berzikir itu. Tidak ada yang berani tanya. Tapi mereka dalam pikirannya, kenapa sholat ini kok jadi 3? Sahabat begitu keluar ke depan masjid, wah berarti kan sudah lama dari sholat ya. Keluar ke depan masjid itu yang berani itu Sayyidina Umar radhiyallahu an. Bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, anzala alaikal wahyi, apakah memang turun wahyu ya Rasulullah? Kata Nabi, tidak. Kenapa? Ya sholat kita tadi 3 rakaat, asar tadi 3 rakaat. Dibenarkan oleh sahabat yang lain. Akhirnya Nabi mengajak masuk ke dalam masjid dengan sahabat yang masih ada itu, masuk ke dalam masjid, menambah 1 rakaat dan sujud sahwi. Nah kan lupanya Nabi jadi pendidikan kan? Iya. Lupanya Nabi mengucapkan insyaallah, ditegur oleh Allah, menjadi pelajaran. Kalau kita berjanji jangan lupa mengucapkan insyaallah. Satu menunjukkan Nabi memang manusia biasa, bukan di luar manusia, tapi memang manusia biasa. Hanya manusia luar biasa iya, dengan kenabiannya. Dan lupanya Nabi itu tentu sebagai ilmu, pendidikan, tarbiyah kepada kita. Itu bedanya. Ya, jadi orang kalau konsennya tinggi, ayo mari Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, ya kita terus berusaha apa yang bisa dilakukan dari sejak sebelum sholat, bahkan apa yang bisa dilakukan untuk menjadikan sholat kita itu semakin hadir hati kita. Ya, jadi al-khusyu' wa hudurul qalbi. Karena memang Allah Subhanahu wa taala berfirman surah Taha. Ya, surah Taha ayat yang ke-14. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Dia Allah tabaraka wa taala berfirman, sesungguhnya aku, innani, sesungguhnya aku. Pakai innani bukan inni. Inni saja artinya sudah sesungguhnya aku. Kalau kita kan inni, jarang sekali kita mengucapkan innani itu. Inni wajjahtu wajhiya misalnya ya. Iya. Kalau dalam ayat Quran yang lain perkataan Nabi, ya inni khiftul mawaliya dan seterusnya ada inni ini ya. Nah, tapi Allah mengatakan di sini innani anallah, sesungguhnya aku, akulah Allahu Allah. Inna ni, wah itu sudah berapa tahun kita pakai ana lagi. Jadi memang Allah itu tidak ada yang lain begitu. Tuhan itu tidak ada yang lain kecuali Allah. Innani anallah la ilaha illa ana, tiada Tuhan melainkan aku. Nah, ini perkataan sifat mutakabbirnya Allah. Kalau Allah mutakabbir semacam ini ya, betul, pantas, berhak. Lalu Allah mengatakan fa'budni, sembahlah aku, wa aqimis salata li dzikri, dan dirikan salat untuk zikir kepadaku, untuk ingat kepadaku. Cuman ini hati-hati Pak, saya pernah mendengarkan pembahasan itu, bukan pembahasan yang salah, tapi dia meniru ada pembahasan yang salah gitu. Ya itu dipelintir, itu artinya itu
Dirikanlah sholat untuk mengingatku, untuk ingat kepadaku. Berarti sholat itu untuk ingat Allah. Berarti orang yang mampu mengingat Allah tidak perlu sholat. Jadi begitu, Pak. Ini hati-hati, ini makna-makna dipelintir semacam ini nih. Akhirnya yang penting ingat Allah, yang nggak perlu sholat seperti kita berjamaah ke masjid. Apa namanya disebutnya mengingat Allah itu. Jadi walaupun dia lagi makan di manapun restoran itu, Mbak, sholat dia berarti dia, karena dia ingat Allah. Begitu dengar adzan langsung dia ingat kepada Allah, nggak perlu datang ke masjid sholat. Dalilnya aqimis sholata li dzikri, dirikanlah sholat untuk mengingatku. Nah ini kadang-kadang pembahasan-pembahasan semacam ini jangan diedit ini nanti ini ya, ini ada rekamannya ini. Kalau sepotong nanti ini bahaya ini. Iya, dikiranya orang boleh sholat, boleh tidak sholat asal iya mengingat Allah. Dalilnya ini ayat Quran. Wah, jadi bisa begitu dia, Pak. Atau ngajinya sambil tidur ngantuk, ya dengarnya setengah-setengah. Nah ini bahaya ini. Ya, ini masalahnya sekarang ini musim edit ini, Pak ya. Di share, diedit, di share, diedit, di share, betul. Dipotong-potong, di share. Makanya teringat itu penjelasan yang tidak ada puasa Rajab. Saya masih baik sangkanya itu mungkin diedit barangkali itu. Padahal dia tidak menjelaskan, bukan berarti tidak boleh puasa di Rajab. Cuman menjelaskan tidak ada perintah pasti khusus wajib puasa Rajab, itu nggak ada. Jadi dibilang tidak ada puasa Rajab. Nah akhirnya karena dipotong cuman tidak ada puasa Rajab, berhenti orang-orang yang puasa itu. Yang biasa puasa Senin Kamis di luar Rajab, ya berhenti di bulan Rajab akhirnya. Ya ini bahaya kan. Nah mungkin semacam itu, Pak ya. Jadi ini ayat Al-Quran pertama itu. Makanya dalil khusyuk itu diantaranya ayatnya ini ya. Aqimis salata li dzikri wa zahirul amri lil wujub. Zahir atau ya lahir daripada perintah ini, zahiriyahnya itu wajib, Pak. Makanya kenapa orang, sebagian ulama, sebagian orang itu memasukkan khusyuk itu bagian daripada rukun sholat. Berat ini. Begitu dia tidak khusyuk, dianggap batal itu sholatnya. Wah, bisa mengulang terus sholat, Pak. Ya, khusyuk 2 rakaat, rakaat ketiga enggak khusyuk, batal, Pak. Kapan bisa berjamaah dia kalau begitu ya? Allah ya. Tapi ada yang sampai dia mementingkan supaya betul-betul berjuang, berusaha bahwa sholatnya dia supaya khusyuk itu. Kenapa? Karena perintah, sadarnya sholat kita, pikiran kita, sadarnya pikiran kita di dalam sholat bahwa kita menghadap Allah, bahwa Allah pasti melihat kita. Ini saya sedang sholat, ini saya sedang ruku, ini saya sedang itidal, ini saya sedang sujud. Ini wajib. Kenapa? Zahirul amr al-wujub. Zahir daripada perintah ini adalah wajib. Aqimis sholata, dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Ya jadi mengingat Allahnya itu jadi perintah. Nah perintah ya jadi wajib. Jadi begitu, Pak ya. Wal ghaflatu tudadu dzikri, sedangkan ghaflah ya, lalai itu adalah lawan daripada adz-dzikr. Al-ghaflah itu lawan daripada adz-dzikru ya. Zikir itu ingat, ghaflah itu lalai, lupa. Jadi lawannya lupa, ya ingat. Lawannya ingat, ya lupa. Kalau sholat itu diperintahkan supaya ingat, ternyata dalam sholat itu lupa, ini melanggar jadinya, Pak ya. Tudadu dzikri, faman ghafala fi jami'i sholatihi kaifa yakunu muqiman lis sholati li dzikrih. Andai kata ada orang,
tapi rasanya tidak mungkin terjadi kepada kita ya. Insyaallah dengan usaha kita, dengan ilmu kita, dengan semangat kita dan doa-doa kita, insyaallah selamat kita ya. Tapi andai kata ada orang semua sholatnya lalai, iya, dari takbiratul ihram itu tidak ada khusyuknya, Pak. Cuman terus ya, karena dia cuman ikut aja, Pak. Tidak ada khusyuknya salatnya. Terus bagaimana? Fi jami'i salatihi, semua salatnya. Kaifa yakunu muqiman lis-salati li dzikri? Bagaimana dia dihitung salatnya? Salat yang sesungguhnya. Jadi salatnya orang semacam itu tidak salat. Makanya kenapa dalam doa saja ada orang doa itu berdoa, ada orang doa itu tidak doa. Ya, doa dia, tapi nggak doa sebenarnya dia. Jadi ada orang minta itu betul-betul meminta, tapi ada orang minta, ya cuman mulutnya aja yang minta, tangannya minta, begini tangannya, Pak. Iya, mungkin Allahumma, Allahumma, Allahumma. Makanya sampai Imam Abi Hamid Muhammad Al-Ghazali kalau membaca Al-Quran, bahkan itu hadis Nabi, Imam Ghazali membahas hadis Rasul. Kalau bisa kita membaca Al-Quran itu buatlah supaya bisa menangis dalam baca Al-Quran, apalagi dalam salat. Buatlah bacaan kita itu bagaimana supaya bisa menangis. Iqra'il Quran wabaku fa illam tabaku fatabaku, ay kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bacalah Al-Quran sampai engkau bisa menangis. Dan kalau tidak bisa menangis, kata Nabi SAW, buatlah engkau seolah-olah menangis, kayak ya mungkin kayak pura-pura menangis, Pak. Nggak apa-apa itu malah itu. Walaupun sebenarnya yang demikian bukan berarti riya, bukan berarti sum'ah dan sebagainya, tidak ya. Iya. Ya, kalau kita membaca ayat-ayat neraka misalnya, ya kan, Al-Qari'ah mal-Qari'ah wa ma adraka mal-Qari'ah yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth. Ya, kalau kita bisa tafahum, tafakkur, insyaallah kita membayangkan bagaimana kekuasaan Allah. Takudul jibalu kal ihnil manfus, gunung-gunung itu menjadi ringan ditiup oleh angin yang begitu sangat dahsyat. Ya, ketika baca idza zulzilatil ardu zilzalaha, ya, kita bisa menangis. Itu perintahnya semacam itu. Ya, kalau orang itu bacanya ghaflah, lalai membacanya, mau di luar sholat atau di dalam sholat, ya nggak mungkin bisa menangis. Kalau ada seorang imam misalnya dengan bacaannya, dengan khusyuknya dia sampai suaranya itu terbata-bata dia menangis. Mungkin ada ya imam begitu kadang-kadang. Dengan khusyuknya dia menangis bacaannya, si makmum istimaknya penuh. Makmum ini memperhatikan dan mendengarkannya penuh, ikut nangis, Pak. Jangankan faham, tidak paham pun bisa ikut nangis. Dan itu pun pengaruh kehusyuan dan keikhlasan si qari, orang yang membacanya itu, Pak. Tapi coba kalau istimaknya makmum mendengarnya setengah-setengah, atau mungkin ya itu tadi, badannya sholat, hatinya nggak sholat, sedang ingat apa, berbicara apa, pergi kemana, ya nggak dengar itu kepada imam yang menangis itu. Ya nggak nangis dia, padahal perintahnya semacam itu. Kaifa yakunu muqiman lis-salati li dzikri. Bagaimana dia disebut orang yang mendirikan salat dengan sempurna untuk mengingat Allah. Orang semua salatnya itu ghaflah. Makanya saya yakin tidak terjadi kepada kita semuanya. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman wala takum minal ghafilin, janganlah engkau menjadi seperti orang-orang yang lalai. Jangan engkau menjadi orang-orang yang lalai. Wala takum minal ghafilin. Ya. Nahyun, ini adalah larangan. Jangan engkau menjadi orang lalai. Yaitu tadi ghaflah. Ya,
bisa lalai dengan perbuatan-perbuatan, lalai memang di luar sholat, bisa lalai dengan sholat kita. Makanya Pak, sekali lagi saya pernah cerita beberapa hari itu ya, jadi syaitan itu salah satu perjuangannya yang luar biasa, menginginkan kita ini supaya dikuasai hati kita oleh iblis, oleh syaitan itu Pak. Jadi syaitan itu bagaimana hati kita bersama syaitan, badan kita, ya, tubuh kita ini di masjid, hatinya ikut syaitan. Nah, ini diceritakan tentang Nabi Nuh. Masih ingat barangkali? Jadi ketika Nabi Nuh itu kapalnya sudah mulai bergerak, ya. Nah, itu Nabi Nuh memperhatikan penumpangnya, orang-orang yang dinaikkan semua ke kapal itu. Dan semua Nabi Nuh itu tahu siapa yang naik di kapal itu, karena semua terdaftar, katakanlah begitu. Terdaftar, semua Nabi Nuh tahu, yang binatang, yang orang yang dinaikkan semua tahu, Pak. Zaujaini itsnain, itu sepasang dinaikkan. Tapi tiba-tiba Nabi Nuh ini melihat orang, jadi yang dilihat itu orang setengah tua begitu. Aneh orang ini. Orang ini dilihatnya aneh. Siapa orang ini kok aneh dengan yang lain? Akhirnya dideketin sama Nabi Nuh. Ya seorang nabi. Begitu deketin ditanya oleh Nabi Nuh, engkau ini siapa dan masuk dari mana? Kok bisa berada di kapal ini? Artinya tidak terdaftar, ini engkau ini siapa? Malah jawabannya itu membuat Nabi Nuh semakin paham siapa dia. Iya baik Nuh, saya masuk ke kapalmu ini ingin masuk ke hati-hati orang yang ada di kapalmu ini, supaya hati mereka bersamaku dan tubuhnya bersamamu. Wah ini ya, langsung paham Nabi Nuh, berarti ikhsya ya la'in, oh kejilah wahai laknat Allah. Ternyata dia siapa dia? Syaitan, dia iblis. Iya, jadi ya Allah ya, jadi perjuangan iblis ini. Jadi supaya hatinya bersama iblis, tubuhnya bersama Nabi Nuh. Jadi bisa jadi kita, tubuh kita ini, badan kita ini ngaji, tapi hatinya iya mungkin wah mau apa yang lain, malah melakukan hal-hal salah kadang-kadang Pak. Iya, ya Allah ya. Ini tidak mustahil demikian. Tubuh kita di masjid, hati kita bersama syaitan iblis, naudzubillah. Semoga Allah lindungi kita semuanya. Amin. Allahumma amin. Iya, akhirnya oleh Nabi Nuh ditanya oleh Nabi Nuh, bagaimana engkau caranya untuk menguasai hati manusia? Akhirnya iblis ini berkata, ya wahai Nuh, saya akan ceritakan 5. Ya, ada 5 hal. Ya, cuma yang 3 saya tidak, yang 3 saya ceritakan, yang 2 tidak. Jadi yang 3 mau diceritakan, yang 2 nggak mau, padahal semua ada 5. Jadi iblis yang 2 nggak mau cerita. Tapi ternyata turunlah malaikat diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mewahyukan kepada Nabi Nuh, wahai Nuh, engkau tidak butuh kepada yang 3 itu, tapi engkau butuh kepada yang 2. Minta supaya diceritakan yang 2, tidak perlu ceritakan yang 3. Ya, Nabi Nuh dengan wahyu Allah Subhanahu wa taala, itu ada iblis. Baik, aku tidak butuh kepada yang 3 yang ingin kau ceritakan. Aku butuh pada cerita yang 2. Kau ceritakan yang 2. Dia tidak bisa menolak permintaan Nabi Nuh, seorang nabi. Ya, akhirnya dia cerita. Ternyata yang 2 itu at-tama'u wal hasadu. Ini kalau udah bab ini keluar daripada bahasan ini, Pak. Ya. At-tama'u, cuman saya teringat peristiwa tentang Nabi Nuh ini dalam suatu riwayat diceritakan semacam itu. Ya, ternyata yang 2 ini, kata syaitan, dengan 2 ini ya manusia la tukadzibani wala tukhlifani. Dengan 2 ini tidak akan, mereka manusia tidak bisa berselisih denganku, mereka manusia tidak bisa bohong kepadaku. Bayangkan,
Berarti kalau tidak bisa berselisih dengan iblis, berarti gimana dia? Ia kompak. Iya kan? Ia nyatunya dengan setan, Pak. Kalau dia manusia tidak bisa bohong kepada setan, berarti ia jujur kepada setan. Jadi jujurnya kepada iblis, nyatunya dengan iblis, Pak. Sebab dua ini, yaitu at-tama'u wal hasadu, tamak dan hasud. Ya, tamak dan hasud. Ya Allah, ini naudzubillah, Pak. Ini takutnya di sekitar kita ini nanti banyak muncul orang-orang tamak dan hasud itu, ya. Kita hati-hati. Kalau kita insya Allah orang-orang yang mendirikan salat dengan sebaik-baiknya, insya Allah ya jiwa kita sudah dibersihkan oleh salat kita, ya tinggal kita menjaganya, jangan dikotori lagi, jangan dinodai lagi, insya Allah bersih, ya tidak akan ada tamak, tidak ada hasud, insya Allah. Wa zahiruhu at-tahrim, kita kembali lagi, ya zahirnya ya berarti haram. Kalau Allah melarang ghaflah, wala takum minal ghafilin, ya jangan engkau menjadi seperti orang-orang yang lalai, jangan engkau menjadi orang lalai. Berarti larangan ini berarti kalau dilakukan ya haram, gitu Pak, karena jelas pakai la takun, ya. Jadi larangan dan secara zahir jelas itu at-tahrim, itu dilarang. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman hatta ta'lamu ma taqulun, sebagaimana kalian tahu, hatta ta'lamu sampai kalian tahu, ma taqulun apa yang kalian ucapkan. Kita dilarang melakukan salat dalam keadaan tidak bisa sadar dengan apa yang kita lakukan. Makanya ayatnya orang mabuk itu kan gak boleh salat, Pak. Betul? Ya. La taqrabus salata wa antum sukara, jangan mendekati salat dalam kalian mabuk, kalau kalian dalam keadaan mabuk. Hatta ta'lamu ma taqulun, sampai kalian sadar dengan apa yang kalian ucapkan. Jadi apa kepahamannya dari ayat ini, Pak? Ya pertama memang betul sih, kalau ada orang mabuk ya jangan salat, sembuhkan dulu mabuknya ya. Kalau orang mabuk salat nanti Fatihahnya gimana kira-kira? Ya bacaannya tidak sadar, dia pasti banyak salah. Jangan tidak boleh, Pak. Tetapi coba dibalik. Nah kalau orang mabuk tidak boleh sholat gara-gara karena tidak sadarnya bacaan. Sekarang kalau ada orang sholat tidak mabuk dia, tapi apa yang dibaca tidak sadar, berarti sama dengan, nah ya begitu, sama dengan mabuk. Berarti kita kalau banyak nggak sadar sholat itu berarti sering mabuk kita, ya. Sama dengan sholatnya orang mabuk, Pak. Lah ini ayat Allah ini. Hatta ta'lamu ma taqulun. Ya bagaimana kita membaca tapi kita tidak sadar dengan yang dibaca. Allah ya Rabb. Jadi sholat itu makanya ya kemarin itu ada kajian, ada permintaan kajian itu tentang salat, itu temanya bagus sekali. Sudah benarkah salat kita? Kita sudah sekian lama salat, ya. Tapi ternyata kadang-kadang ketika dikaji ayat-ayat Allah atau hadis semacam ini, iya sampai pernah ada jamaah itu selesai ngaji, Pak. Iya, saya pun menjadi dinasehati oleh jamaah ini. Iya, ternyata ketika kita mendengar kajian semacam ini, Ustadz, kata dia, ternyata kita ini belum pernah sholat dari kecil. Dia bilang, ternyata kita belum pernah sholat, artinya belum pernah sholat yang benar, yang sempurna, Pak. Oh iya, sudah masuk isya, ya. Ya Allah, ya. Baik, alhamdulillah, ya. Ya kita seperti biasa memang begitu masuk adzan isya kita selesai sampai bahasan yang mana, ya. Padahal ini baru sedikit, ya, itu sampai kepada ayat, ya, la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Ta'lilun nahyi as-sakran. Ya, ini adalah alasan orang mabuk itu tidak boleh sholat dulu. Wa huwa mutridun fil ghafil, karena dia itu tenggelam di dalam kelalaian. Al-mustarikul hammu bil waswas. Jadi orang kalau mabuk itu biasanya
Ya karena mabuk ya, dia tenggelam dalam kelalaian itu dan dia nyatu dengan was-was. Was-was itu ya nggak was-was Pak. Jadi ragu. Bukan cuma ragu lagi, wa afkarud dunya, wal waswasi wa afkarid dunya. Jadi yang terjadi dalam pikiran-pikirannya itu seperti itu bagi orang-orang mabuk gitu. Ya kalau kita tidak mabuk, cuman ya jangan-jangan disamakan atau mirip begitu ya. Naudzubillah. Oleh karena insyaallah dengan demikian kita dinasihati Allah Subhanahu wa taala. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita terus akan berusaha. Insyaallah selama ini usaha-usaha kita sudah membuahkan hasil, salat kita khusyuk sekalipun belum seluruhnya. Mari kita terus berjuang dan berusaha. Insyaallah Allah kabulkan doa-doa kita dan usaha kita semuanya. Amin. Allahumma amin. Adakah pertanyaan atau cukup Pak? Karena sudah masuk waktu Isya ini. Mungkin. Ya, baik. Mungkin atau mungkin nanti selesai salat mungkin ya kalau. Ya, baik. Oh, ya masih ada itu Pak. Ya Allah ya. Orang yang lupa rakaat dalam sholat, ulang setelah itu salam, menambah lagi, niatnya sudah. Oh iya. Ya, ini teringat saya pernah mendapatkan suatu buku pelajaran anak sekolah SD, ya SD kelas 6 begitu Pak, itu ya sudah, atau ya SMP begitu, kurang lebih tahun 95-an pada saat itu. Sekolah wah terkenal sekali sampai sekarang, sekolah besar ya, banyak sekali cabang-cabangnya. Saya mendapatkan bukunya. Saya tidak setuju pembahasan buku ini yang dipertanya tadi Pak. Itu dibahas di sana kalau sholatnya kurang rakaat maka sujud sahwi begitu. Padahal tidak begitu sebenarnya, kurang itu Pak. Ya memang sujud sahwi ya iya. Tapi kalau rakaatnya kurang, jelas kita yakin kurang, ingatnya selesai salam, maka nambah dulu 1 rakaat baru sujud sahwi, bukan langsung sujud sahwi. Jadi kalau sholatnya 3 rakaat mestinya 4, 3 rakaat setelah tahiyat akhir baru ingat langsung sujud sahwi, nggak begitu. Kalau ingatnya sebelum salam langsung berdiri. Kalau ingatnya sebelum salam walaupun sudah tahiyat, lengkapi sholatnya baru sujud sahwi. Kalau ingatnya sesudah salam maka sholat lagi 1 rakaat. Lalu ditanya niatnya ya. Niatnya melengkapi yang kurang Pak. Iya, bukan usolli fardhu dhuhri 4 rakaatin, enggak 4 rakaatin, bukan 4 rakaat. Saya niat sholat zuhur melengkapi yang kurang tadi. Ya semacam itu niatnya. Ya, jadi sholat cuman 1 rakaat. Cukup baca Fatihah. Karena itu yang kurang itu rakaat terakhir. Yang tidak usah baca surah, iya kan? Ya sudah baca Fatihah saja. Tapi tahiyat lagi memang. Ya, tahiyat lagi. Kemudian setelah tahiyat sujud sahwi. Dan pembahasan sujud sahwinya di sini ada beberapa pembahasannya, Pak. Ada yang kalau sampai salahnya itu lebih daripada sholat yang semestinya, maka memang harus sengaja sujudnya di luar salam. 2 kali sujud, ada Rabbi firli warhamni, sujud lagi, bangun, duduk, salam. Ada yang memang tetap semua sujud sahwi itu sebelum salam. Itu pun kalau ingat, kadang-kadang sudah diniatin sujud sahwi, begitu innaka hamidum majid langsung aja salam. Padahal mestinya sujud sahwi, ya kan? Ya sudah, berarti ingatnya sebelum salam. Kapan? Ya sudah, setelah ingat itu langsung sujud, Pak. Ya. Walaupun itu di luar salam, itu maksudnya ya. Ya Pak, alhamdulillah, mungkin ya cukup ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika
asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.